Ultimate Martial Divine King, episode 94. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ding, saat wanita muda cantik itu menghindari bola api yang terbang ke arahnya, ia menjentikkan pergelangan tangannya pelan, dan pedang di tangannya mengenai paku es yang terbang ke arahnya. Paku es itu pecah dan meledak, berubah menjadi ribuan pecahan es yang berkilau dan tembus cahaya. Desis, desis, ular piton berkepala dua bersayap 6 menjentikkan lidahnya yang bercabang merah tua, dan pupil vertikalnya dipenuhi kilatan jahat dan mengancam. Ia membuka mulutnya yang besar sekali lagi, dan tanpa henti menyemburkan bola api dan pecahan es. Suhu di sekitarnya langsung berfluktuasi antara tinggi dan rendah, dingin dan panas. Gelombang udara panas bercampur hawa dingin yang menusuk tulang menyapu ke segala arah, dan aliran bola api dan pecahan es yang tiada henti membawa aura yang sangat berbahaya saat terbang ke arah wanita muda yang cantik itu. Wanita muda yang cantik itu sedikit mengernyit, dan sekilas tatapan serius tampak di matanya yang cerah. Gerakannya lincah seperti kupu-kupu, dan dia dengan tenang menghindari serangan-serangan yang terbang ke arahnya. Ledakan, kekuatan fusi es dan api membombardir area di depannya, dan gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan batu demi batu, meledakkan pohon-pohon raksasa, dan menyebabkan tanah berhamburan kemana-mana. Pecahan kayu beterbangan ke segala arah, dan debu beterbangan di udara. Di bawah serangan tiada henti dari ular piton berkepala dua dan bersayap 6, sejumlah lubang yang mengeluarkan asap hitam tiba-tiba muncul di tanah. Chu Hen, yang bersembunyi di balik bayangan, diam-diam terkejut. Kekuatan serangan ular piton berkepala dua bersayap 6 ini sungguh mengerikan, dan daya rusaknya sebanding dengan binatang iblis tingkat roh. Akan tetapi, titik terlemah ular piton berkepala dua dan bersayap 6 adalah kurangnya pertahanannya. Jika pertahanannya cukup kuat, maka ia pasti tidak akan berada di level iblis besar level 8. Berdasarkan situasi saat ini, wanita muda itu tampaknya tidak takut pada ular piton berkepala dua bersayap 6 ini. Setidaknya, dari awal hingga akhir, ia tampak sangat tenang dan kalem. Chu Hen agak terkejut. Wanita muda itu tampak seusia dengannya, namun ia mampu menghadapi ular piton berkepala dua bersayap 6 secara langsung tanpa berada dalam posisi yang merugikan. Sungguh mengejutkan. Dengung-dengung. Tiba-tiba, seberkas energi aneh tiba-tiba ditangkap oleh Chu Hen, dan energi ini sebenarnya berasal dari wanita muda itu. Cahaya keperakan yang samar-samar bagaikan kerudung menyeruak keluar dari tubuh wanita muda itu, dan di saat yang sama, aura di dalam tubuhnya menjadi luar biasa kacau. Wajah wanita muda yang anggun dan berkelas itu tak dapat berubah, dan secercah keseriusan muncul di antara alisnya yang sedikit berkerut. "Kenapa kamu keluar jam segini?" Gadis muda itu menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Penampilannya yang sedikit cemas memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian, gadis muda itu menempelkan telapak tangan kirinya di dadanya dan memisahkan gumpalan ki primordial untuk menekan kekuatan gelisah di tubuhnya. Namun, dalam kasus ini, ular piton berkepala dua dan bersayap 6 di depannya telah menjadi masalah besar. His desis. Ular piton berkepala dua dan bersayap 6 itu tampaknya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan gadis itu, dan pupil vertikalnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menyeramkan. Seketika serangannya menjadi semakin ganas. Ketika Chu Hen, yang bersembunyi di luar arena, melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kebingungan di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Mata setan. Chu Hen berteriak, dan kekuatan tubuh suci murid iblis diam-diam dilepaskan di dalam tubuhnya. Matanya yang gelap dan jernih menjadi dalam, dan cahaya ungu iblis yang samar melonjak di kedalaman pupilnya. Berdengung-berdengung. Segera setelah itu, ruang visual Chu Hen terdistorsi secara aneh. Bersamaan dengan sedikit getaran, aliran kekuatan dalam tubuh gadis muda itu dan ular piton berkepala dua bersayap 6 muncul di benak Chu Hen. Perhatian Chu Hen terpusat pada gadis muda itu. Ia melihat bahwa ki primordial dalam tubuhnya luar biasa kacau dan gelisah, dan kekuatan kacau yang gelisah ini sebenarnya berasal dari bayangan putih yang samar. Bayangan putih itu tampak diselimuti kabut tipis, dan ia tidak dapat melihat atau menyelidikinya dengan jelas. Dari penampakannya, bayangan putih itu samar-samar menyerupai bentuk bulan sabit. Apa itu? Chu Hen mencoba menyelidiki lebih dalam, tetapi pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya perak yang menyilaukan muncul dari bayangan putih yang kabur itu. Kekuatan misterius yang mencengangkan itu memiliki kekuatan yang tak tertahankan, dan pada saat berikutnya, kekuatan penyelidikan Chu Hen langsung ditolak. Yaitu,
Chu Hen terkejut. Kekuatan mata iblisnya ternyata tidak mampu mendeteksi kekuatan itu. Apa sebenarnya bayangan putih berbentuk bulan sabit itu? Bahkan mata iblis pun tak dapat mendeteksinya. Mungkin karena kultivasiku belum cukup, gumam Chu Hen pelan. Tubuh suci mata iblis adalah salah satu dari 10 batas garis keturunan tubuh suci teratas di dunia. Meskipun Chu Hen masih tidak tahu mengapa ia memiliki batas garis keturunan yang begitu menakjubkan, Chu Hen tidak pernah meragukan kekuatan mata iblis. Mungkin karena kultivasinya belum cukup, dan sulit baginya untuk mengeluarkan kekuatan dahsyat mata iblis, sehingga ia tidak dapat mendeteksi rahasia bayangan putih itu. Tentu saja, alasan Chu Hen melakukan ini murni karena rasa ingin tahu. Ia hanya ingin mengetahui kesulitan apa yang dialami gadis muda itu. Ledakan. Saat Chu Hen tengah merenung sejenak, situasi di depannya berubah drastis. Karena alasannya sendiri, gadis muda itu telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia berada dalam posisi bertahan, tidak mampu melancarkan serangan balik. Tetapi makin lama pertempuran itu berlangsung, makin besar kekuatan dalam tubuhnya yang tampak tak terkendali. Energi yang tak henti-hentinya itu bagaikan kolam yang terisi air, siap menjebol bendungan dan meluap kapan saja. Tidak banyak waktu tersisa. Gadis muda itu mengerutkan bibir merahnya pelan, dan matanya yang cerah sedikit terfokus. Kekuatan asal sejati yang kuat dengan cepat berkumpul menuju pedang di tangannya, dan suara nyaring bergema di udara. Ujung pedang yang tajam seterang embun beku. Suara mendesing. Detik berikutnya, pikiran gadis muda itu bergerak, dan pedang di telapak tangannya langsung melesat, menyeret gelombang ki yang kuat dan transparan ke udara. Pedang tajam itu melepaskan cahaya perak yang menyilaukan, dan kecepatannya begitu cepat sehingga tampak seperti pesawat ulang-alik terbang yang menempuh perjalanan ribuan tahun. Pupil vertikal ular piton berkepala 2 dan bersayap 6 mengecil, lalu menyemburkan bola api dan es dari mulutnya. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, bola-bola api berputar di udara, dan pecahan-pecahan es berhamburan ke segala arah. Pedang indah itu bagai pisau panas yang menembus mentega, dan jatuh dengan anggun, tepat mengenai kepala kiri ular piton berkepala 2 bersayap 6. Ledakan. Suara teredam yang intens bergema di udara, dan lingkaran kekuatan asal sejati yang tersebar meledak. Kepala kiri ular piton berkepala 2 bersayap 6 hancur berkeping-keping, dan darah menyembur keluar seperti hujan. Adegan berdarah itu membuat alis indah gadis muda itu sedikit berkerut, dan serangan ini tidak cukup untuk berakibat fatal bagi ular piton berkepala 2 bersayap 6. Kepalanya yang tersisa bergetar hebat, dan mulutnya mengeluarkan desisan menyakitkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kesempatan bagus. Mata Chu Hen yang menunggu kesempatan menjadi dingin, dan dia tak ragu untuk meledak-ledak ketika melihat ini. Desis, desis. Ular piton berkepala 2 dan bersayap 6 yang salah satu kepalanya telah hancur itu menjadi sangat marah, dan kepala lainnya membuka mulutnya yang berdarah saat menerkam ke arah gadis muda itu bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Mata gadis muda itu dipenuhi riak lembut, dan tangannya yang bagaikan batu giok mengepal ringan saat pandangan tegas terpancar di matanya. Namun, tepat pada saat ini, sesosok yang gesit dan ganas tiba-tiba muncul dari hutan di sampingnya. Orang itu melompat, dan cahaya hitam iblis melilit tombaknya. Gemuruh. Suara gemuruh guntur menggelegar di udara, kobaran api bagaikan segerombolan binatang buas yang berlari liar. Merasa, bersamaan dengan suara gemuruh yang menerobos udara, tombak yang melilit cahaya hitam itu bagaikan sambaran petir hitam saat menembus kepala lain dari ular piton berkepala 2 dan bersayap 6. Kekuatan tembus yang tak tertandingi memasuki tengkorak ular piton bersayap 6, dan darah pun berceceran di mana-mana. Ular piton berkepala 2 dan bersayap 6 itu merintih pelan, dan tubuhnya yang besar langsung terpental. Pada saat yang sama, Chu Hen mengendurkan telapak tangannya, dan dia dengan cepat terbang mundur. Ledakan. Ular piton berkepala 2 dan bersayap 6 itu meronta-ronta di tanah dalam waktu lama, lalu perlahan berhenti bergerak. Chu Hen menghela napas dalam-dalam, lalu menatap telapak tangannya yang sedikit retak, dia pun diam-diam menggelengkan kepalanya. Meskipun pertahanan ular piton berkepala 2 dan bersayap 6 relatif lemah, Chu Hen tetap mengerahkan segenap tenaganya untuk menusukkan tombak penghukum iblis ke kepalanya. Guncangan hebat itu hampir tak tertahankan baginya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Chu Hen menoleh dan tanpa sadar mengucapkan beberapa kata ini. Kata-kata yang sama juga terucap pelan dari mulut gadis muda itu. Keduanya tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, dan tatapan mereka bertemu bagaikan riak dangkal di permukaan danau yang tenang. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Gadis muda itu menatap wajah tampan di depannya dengan sedikit terkejut, dan dia sepertinya merasakan deja vu. Chu Hen tersenyum dan berkata,
lebih dari sebulan yang lalu, apakah kamu dan seorang temanmu pergi ke Paviliun King Yun? Paviliun King Yun. Mata indah gadis muda itu bergerak, dan ia merenung sejenak. Tiba-tiba, ia tersadar dan berkata, aku ingat sekarang, kau juga sedang menatap gelang itu. Keduanya saling berpandangan lagi dan tersenyum. Halo, nama saya Luo Mengcang. Terima kasih atas bantuan Anda tadi. Gadis muda itu mengulurkan tangan mungilnya yang seindah batu giok, dan senyum tipisnya membuat orang merasa sangat nyaman. Chu Hen mengangguk dan menjabat tangan lawannya dengan lembut. Namun, pada saat ini, kekuatan misterius dalam tubuh Luo Mengcang menjadi semakin tak terkendali, bagaikan gunung berapi yang sedang meletus dan sewaktu-waktu bisa lepas kendali. Ada apa denganmu, Nona Mengcang? Tanya Hen itu. Luo Mengcang mengerutkan bibir merahnya dan berpikir dalam hati. Kemudian, ia menatap Chu Hen dengan mata indahnya yang seterang bulan dan berkata lembut, bisakah kau membantuku dengan satu hal lagi? Ya, katakan padaku, aku butuh waktu, dan selama waktu itu, aku tidak boleh membiarkan apapun mendekatiku. Tidak boleh membiarkan apapun mendekatinya. Chu Hen sedikit terkejut, tetapi dia tetap mengangguk tanpa ragu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Melihat tatapan mata Chu Hen yang jernih dan tulus, bibir Luo Mengcang melengkung membentuk senyum menawan. Pemuda yang baru saja ditemuinya ini memberinya rasa aman yang tak terlukiskan. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Ya, jawab Chu Hen. Seketika, Luo Mengcang mengibaskan lengan bajunya sedikit, dan debu serta bebatuan di tanah pun tersapu bersih. Ia kemudian duduk di tanah dan melakukan serangkaian gerakan tangan yang rumit dengan tangannya yang putih.